344, dendam yang sama. 2 jam berlalu sejak pengejaran Pramono. Namun, pria itu masih belum tertangkap. Nurman dan Alvin pun masih menyusuri setiap sudut hotel untuk mencarinya. Jangan biarkan siapapun keluar atau masuki hotel. Bilang pada mereka, hotel ditutup untuk sementara. Tita Nurman memberi instruksi lewat HT yang dipegangnya. Bagaimana dengan pintu belakang? Pintu belakang sudah kami tutup. Kami juga sudah menyebar orang untuk mencari di sekitaran hotel, lapor salah satu anak buah Nurman. Bagaimana dengan pemeriksaan kamar? Apa kalian belum menemukan petunjuk? Nurman bertanya pada anak buahnya yang lain. Kami masih melakukan pemeriksaan. Belum ada tanda-tanda dari keberadaan orang itu, jawab suara pria dari seberang sana. Nurman menghela, dia menatap Alvin yang tengah memperhatikan rekaman CCTV hotel. Kamu yakin pria itu masih berada di sini? Aku yakin, tidak ada satu rekaman pun yang menunjukkan dia keluar. Sepertinya, saat ini dia tengah terjebak di suatu tempat, jawab Alvin. Tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Nurman mendekati Alvin, memperhatikan rekaman yang tengah Alvin putar. Di mana pria itu terakhir kali terlihat? Di depan lift, tapi setelah itu, dia tidak terlihat di manapun. Sepertinya, dia sadar banyak kamera CCTV yang memantaunya. Alvin memperlihatkan foto Pramono yang tengah menatap kamera CCTV. Aku yakin, dia bersembunyi di sekitar titik buta untuk menghindari CCTV. Nurman memperhatikan foto Pramono baik-baik. Dia merasa kenal dengan wajah pria yang berpakaian kemeja putih dengan dasi kupu-kupu yang tengah diperhatikannya. Apa kamu memiliki foto pria ini yang lebih jelas? Alvin menggerakkan mouse di tangannya. Apa ini cukup jelas? Perbesar daerah tangannya, pinta Nurman. Matanya membulat saat menyadari bentuk jari pria itu. Sial, tuan muda pasti marah jika mengetahui ini. Ada apa? Apa kamu mengenalnya? Nurman mengangguk. Ya, dia Pramono, orang yang selama ini mengincar Nyonya Rea. Benarkah orang itu? Kenapa aku tidak mengenalinya? Alvin memperbesar wajah Pramono. Pria itu sangat lihai menyamar. Kita harus berhati-hati, ujar Nurman. Alvin mengerutkan kening. Tapi, kenapa dia ingin mencelakai Nyonya Rea? Bukankah dia mencintainya? Nurman terdiam. Dia mengerutkan alis sejenak. Apa mungkin karena kandungannya? Nurman dan Alvin saling melempar pandang. Kita harus segera mengetahui kandungan obat yang berikan pria itu. Alvin mengangguk. Aku akan mengurusnya. Kalau begitu, aku akan memeriksa ruang ventilasi dan penyimpanan. Kedua tempat itu belum kita periksa, balas Nurman. Toilet wanita. Jangan lupakan itu. Kalian juga harus memeriksanya, sahut Alvin mengingatkan. Nurman mengangguk, kemudian melangkah pergi dari ruang kendali. Di salah satu bilik toilet wanita, Pramono yang sedang terjebak hanya bisa bersembunyi. Tadi, saat menghindari kamera CCTV, Pramono menyusuri daerah titik buta. Dan sialnya, tempat teraman baginya adalah di dalam toilet wanita. Apa mereka masih mengejarku? Gumamnya. Tok, tok. Pramono menegang saat mendengar suara ketukan pintu. Aku tahu kamu di dalam, keluarlah. Aku bukan musuh. Pramono mengernyit mendengar suara seorang wanita yang seolah berbicara padanya. Dia melangkah mendekati pintu, lalu menarik handle pintu ke dalam. Waspada jika saja orang di luar mendobrak pintu secara tiba-tiba. Kamu memiliki dendam terhadap keluarga Atmaja, bukan? Aku pun memiliki dendam yang sama. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghancurkan mereka? Pramono mengernyit, penasaran dengan wanita yang ada di depan pintu. Namun, sebisa mungkin dia menahan diri. Takut orang itu hanya menjebaknya. Buka pintunya, dan mari ikut denganku. Kita bicarakan segalanya di tempat yang aman. Aku hanya ingin melihat keluarga Atmaja hancur, seperti yang keluargaku alami, bujuk wanita itu lagi. Suaranya terdengar penuh amarah. Perlahan, Pramono membuka kunci slot, lalu membuka pintu dengan hati-hati. Nampak, wanita cantik yang sebaya dengannya sedang berdiri di depan pintu. Perkenalkan, Talita Kusuma Wijaya, aku orang yang membenci keluarga Atmaja, ujar Talita memperkenalkan diri. Pramono menatap lekat-lekat wanita di hadapannya. Dari mana kamu tahu aku bersembunyi di sini? Tadi, secara tidak sengaja aku melihatmu berlari ke arah sini. Karena itu, aku tahu kamu pasti berada dalam salah satu bilik toilet, jawab Talita. Dari pagi, Talita memang berada di sekitar hotel. Dia ingin masuk ke dalam ballroom, tapi penjaga di depan ballroom tidak mengizinkannya. Apa aku bisa mempercayaimu? Tanya Pramono dengan suara ragu. Talita balas memperhatikan penampilan Pramono. Wajah pria itu terlihat pucat, dan tubuhnya sedikit bergetar. Tatapan Talita tertuju pada perban di kedua lengan Pramono. Pria itu sedang terluka. Tentu, jawab Talita. Mari ikut denganku dan kita obati lukamu. Setelah itu, baru kita bicarakan mengenai kerjasama kita. Pramono terkesiap. Talita mengetahui luka yang dialaminya.
Padahal, dia sebisa mungkin sudah berusaha menyamarkan luka di pergelangan tangannya. Bagaimana cara kita pergi dari sini? Di luar banyak penjaga, tanya Pramono. Bibirnya nampak bergetar. Dia menggigil karena lukanya. Talita tersenyum miring. Tidak perlu khawatir, aku sudah mempersiapkan segalanya. Pramono terlihat waspada. Matanya memperhatikan Talita yang berjalan menuju pintu keluar, lalu kembali masuk dengan membawa seseorang wanita di atas kursi roda. Cepat tukar pakaian kalian, pinta Talita. Dia bisa berdiri? Pramono kaget, melihat wanita yang duduk di kursi roda tiba-tiba berdiri tegak. Dia pun terkesiap saat tahu wanita itu ternyata adalah seorang pria. Pria ini akan membantu kita keluar dari sini. Tidak perlu takut, tutur Talita menenangkan. Sekarang, cepat tukar pakaian kalian, sebelum ada orang yang memeriksa ruangan ini. Paham dengan maksud Talita, Pramono pun bergegas membuka pakaian. Nampak, Talita membalikkan badan dengan wajah yang bersemu merah. Apa sudah selesai? Tanya Talita tanpa menoleh. Selesai. Talita menoleh. Terlihat Pramono yang sudah memakai pakaian seorang wanita. Talita meminta pria yang dibawanya pergi, lalu bergegas mengeluarkan make up dari dalam tas miliknya. Kamu harus sedikit berdandan agar tidak terlihat mencurigakan. Pramono mengangguk, tidak peduli dengan apa yang akan Talita lakukan, yang penting dirinya lolos dari pengejaran anak buah Raditya. Pramono tidak mau tertangkap, sehingga membuatnya sulit menemui Rea. Selesai, ayo pergi, ujar Talita, setelah memberikan sedikit polesan lipstik di bibir Pramono. Tanpa membuang waktu, Talita dan Pramono pergi dari toilet. Seperti saat Talita masuk, Talita pun keluar mendorong kursi roda dengan Pramono yang menaikinya. Pramono tersenyum miring saat melewati anak buah Raditya yang tengah melakukan pencarian. Dasar bodoh, aku lewat di depan kalian, tapi kalian tidak mengenaliku. Hahaha, Pramono tertawa keras dalam hati. Tatapannya lurus ke depan. Rea, kali ini mungkin aku tidak berhasil mengeluarkan benda-benda dari perutmu. Tapi lain kali, aku akan meluruhkan semuanya. Ekspresi Pramono mengeras saat teringat rencananya yang gagal karena ulah Azalea. Tangannya mencengkram kuat lengan kursi roda. Azalea, aku tidak akan pernah mengampuni. Aku akan membuat Rea dan orang tuamu membencimu, hingga kamu akan mati di tangan mereka untuk kedua kalinya, batin Pramono mendendam. 345, mengambil hal berharga. Menjelang malam, pesta pernikahan Franz dan Nina selesai. Namun, berita tentang hadirnya penyusup yang ingin mencelakai Rea tersebar luas hingga menjadi perbincangan panas, melebihi berita pernikahan itu sendiri. Rea yang mengetahui itu resah. Khawatir orang tuanya akan cemas. Dia pun segera menelpon mereka untuk memberi kabar. Rea baik-baik saja, Mah. Kejadiannya tidak seburuk yang diberitakan. Tapi, mereka bilang pelayan itu menaruh obat di minumanmu. Memang benar, tapi, Rea belum sempat meminumnya. Bella lebih dulu mencegahnya, jelas Rea. Mengkonfirmasi berita yang mengatakan kalau dirinya keracunan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi, berita itu bohong? Sekarang kamu tidak berada di rumah sakit? Gelombang Rendra. Bohong, Pah. Rea baik-baik saja. Sekarang Rea di rumah, baru saja Rea selesai melakukan pemeriksaan dengan Dokter Mira, jawab Rea menerangkan keadaannya. Karena khawatir, sepulang dari hotel, Raditya segera memanggil ketiga dokter kandungan istrinya, lalu meminta mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dia ingin memastikan Rea dan bayinya baik-baik saja. Syukurlah. Rea tersenyum mendengar helaan lega dari kedua orangnya. Bagaimana dengan Aditya? Dia pasti sangat mengkhawatirkanmu, bukan? Gelombang Nena. Sejenak, Rea melirik Raditya yang duduk di sofa. Wajahnya terlihat dingin dan datar. Rea tahu, Raditya tidak suka melihat dirinya menelpon Nena dan Rendra. Aditya sangat khawatir. Dia ada di sini bersama Rea, jawab Rea. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Raditya yang terlihat sibuk dengan ponselnya. Benarkah, dia tidak marah kamu menelpon kami? Nena. Rea diam, tidak menjawab. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu kamar. Raditya berdiri, lalu berjalan menuju pintu kamar. Rea kembali fokus kepada orang tuanya. Aditya tidak marah. Tapi, dari tadi dia diam saja, jawab Rea jujur. Sejenak, sambungan terdengar hening. Baik Rea ataupun orang tuanya tidak ada yang bicara. Apa yang bisa Papa lakukan untuk membantu Aditya menangkap orang itu? Papa merasa tidak berguna, gelombang Rendra. Rea menggigit bibinya sejenak. Jangan bicara begitu, Pah. Kalian doakan saja, semoga orang itu cepat tertangkap, ujar Rea menenangkan hati orang tuanya. Waktumu minum susu. Raditya datang membawa nampan berisi segelas susu dengan beberapa camilan. Dia menyimpan nampan yang di atas nakas, lalu duduk di samping istrinya. Rea mengangkat tangan meminta waktu sebentar. Ingat, dokter bilang kamu harus banyak istirahat,
Tegas Raditya seolah meminta istrinya untuk segera menutup telepon. Rea memasang wajah memelas. Dia masih rindu dengan orang tuanya. Namun, Nena dan Rendra segera mengakhiri panggilan mereka. Turuti kata-kata suamimu, nak. Kita bisa bertelepon lagi besok. Sekarang, istirahatlah, gelombang Nena. Rea menghela pelan. Bibirnya sedikit mengerut. Baiklah, kalau begitu, Rea tutup teleponnya. Selamat malam. Selamat malam. Sambungan terputus. Kamu marah? Tanya Raditya seraya memperhatikan wajah istrinya yang cemberut. Rea menggeleng. Tidak, aku hanya masih rindu dengan mereka. Raditya mengusap kepala istrinya. Dia memang tidak suka melihat Rea berhubungan dengan orang tuanya, tapi Raditya lebih tidak suka melihat wajah sedih istrinya. Kamu bisa menelpon lagi besok. Sekarang, minum susu lalu tidur. Rea mengangguk seraya tersenyum. Tidak mau membantah, Rea pun segera menenggak susu yang Raditya sodorkan, kemudian bersiap tidur. Aditya, apa hasil lab dari obat itu belum keluar? Sebenarnya, obat apa yang pria itu berikan padaku? Sianida? Tanya Rea, penasaran dengan obat yang Pramono berikan. Raditya diam sejenak, wajahnya kembali datar. Bukan. Jenis obatnya belum keluar. Mereka masih memeriksanya. Raditya mengusap kerutan yang muncul di kening istrinya. Jangan berpikir macam-macam, aku yang akan mengurus segalanya. Ayo tidur, kamu terlihat sudah mengantuk. Rea menguap lebar. Dia mengambil tangan kiri suaminya, lalu menjadikannya bantal. Aditya, jangan tidur malam-malam. Oh ya, besok pagi, kalau kamu bangun lebih awal, bangunkan aku. Suara Rea mulai menghilang. Raditya tersenyum seraya memperhatikan wajah istrinya yang mulai terlelap. Begitu napas Rea mulai beraturan. Wajah Raditya berubah nyalang. Hatinya berang mengingat obat yang Pramono berikan adalah Sitotek dan Gastrul, obat penggugur kandungan. Brengsek, lihat saja, akan menangkapmu dan mengulitimu hidup-hidup, batin Raditya. Waktu beranjak pagi, Pramono yang semalam tertidur setelah meminum antibiotik mulai terbangun. Dia kaget mendapati dirinya berada di sebuah kamar hotel yang cukup mewah. Siapa kamu? Pramono beringsut mundur saat melihat seorang wanita datang dengan membawa nampan berisi alat kompres. Talita tersenyum ramah. Kamu tidak mengingatku? Pramono mengernyit, mengingat-ingat wanita yang kini duduk di hadapannya. Dia memijat kepalanya yang terasa berat. Pramono mulai ingat, wanita itu adalah orang yang sudah menolongnya. Sepertinya kamu sudah mengingatku, ujar Talita. Senyumnya tersungging saat Pramono memperhatikan dirinya. Apa yang terjadi denganku? Tanya Pramono, heran melihat alat infus yang terpasang di tangannya. Semalam kamu pingsan, jadi, terpaksa aku memberikan obat lewat infusan, jelas Talita. Mata Pramono memicing. Talita kembali tersenyum. Tahu Pramono belum mempercayainya. Aku dokter spesialis kandungan. Tapi, aku juga sudah biasa merawat pasien yang terluka sepertimu. Dokter? Talita mengangguk. Aku mantan dokter kandungan Rea, istri Raditya. Pramono tersentak. Belum sempat dia bertanya lebih lanjut, Talita sudah lebih dulu mengungkapkan dendamnya terhadap keluarganya Atmaja. Talita menceritakan tentang awal mula dirinya diusir oleh Raditya, lalu menyebarkan berita tentang Franz yang berakhir dengan kehancuran karir dirinya dan keluarganya. Keluarga Atmaja sudah mengambil segalanya. Karirku, masa depanku, bahkan karir ayah dan ibuku hancur akibat perbuatan mereka. Keluarga kami mendadak miskin dalam waktu singkat. Seharusnya, pagi tadi aku pergi ke Ausi. Orang tuaku memintaku pergi karena Cakra Dewantara mengancam akan melayangkan tuntutan. Tapi, aku menolak. Aku tidak akan tinggal diam dengan semua ketidakadilan yang sudah aku terima. Mereka harus merasakan kehilangan seperti yang keluarga kami rasakan. Aku akan mengambil hal berharga yang sangat mereka sayangi. Pramono tersenyum miring. Kalau begitu, mari kita lakukan. Aku tahu, apa yang keluarga Atmaja lindungi saat ini. Apa itu? Tanya Talita dengan antusias. Janin dalam kandungan Rea. Mereka akan hancur dengan sendirinya, jika sampai kehilangan calon penerus. Talita mengernyit. Maksudmu, kita harus membunuh janin itu? Pramono mengangguk. Talita terlihat ragu. Dengar, bagi keluarga kaya seperti mereka, keturunan adalah segalanya. Mereka akan sangat kehilangan, bahkan akan sangat terluka, jika sampai kehilangan seorang penerus. Aku yakin, mereka akan menyalahkan diri sendiri dan tidak akan melupakan kejadian buruk yang menimpa mereka seumur hidup. Bukankah, itu siksaan yang ingin kamu berikan? Senyum Talita mengembang. Dia membenarkan kata-kata Pramono. Daripada menargetkan hal yang sulit dengan meruntuhkan nama baik atau perusahaan keluarga Atmaja, akan lebih mudah jika Talita menggoreskan luka di hati mereka. Talita menatap Pramono dengan antusias. Aku setuju. Kapan kita akan menjalankan rencana itu? Bersambung.